dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dengan bahaya. Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Oh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serem. Kamu mengerikan. Kemari, kataku. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-19 ini didukung oleh Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ashari sebagai Bingkul, Ferry Fadli sebagai Batara, Cika sebagai Aning, Sri sebagai Murti, Iwan Dahlan sebagai Sukra, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anda Batara sekarang sudah masih sampai di mendengarkan Kota Raja. Sandiwara Bahkan Radio Batara di channel sempat Memori melihat Wulandari di tempat 80. perjudian yang disebut tempat ukur di Jaya. Namun Batara tidak bisa mendekati Wulandari karena orang-orang di tempat itu penuh dan berdesak-desakan. Ketika Batara mencari berita tentang Wulandari di sebuah warung kopi, Batara merasa mendapat petunjuk bahwa Wulandari pergi bersama laki-laki yang bernama Bingkul ke desa Tegalsari. Sehingga Batara mencoba menyusul Wulandari. Padahal yang pergi bersama Bingkul adalah Gandini. Sementara Wulandari masih berada di Kota Raja, masih ditemani oleh Raden Wangsadirja. Ini desa Tegalsari dan itu rumahku. Oh, jadi Kang Bingkul orang desa ini? Iya, orang sini. Bagaimana? Indah kan desa ini? Iya, indah. Sawah menghampar di sepanjang kaki Gunung Raja, sedangkan awan berarak di lerengnya. Mari, kita ke rumahku. Aku mau keliling-keliling desa sekarang. Ya, nantilah. Akan aku antar kau dengan kereta kuda berkeliling desa ini. Tidak, aku mau berkeliling desa dengan jalan kaki. Ya, ayolah.
aku temani. Ayo, desaku tidak sebagus ini. Di sini rumah-rumah penduduk tertata rapi, seolah-olah mereka sudah sepakat bahwa rumah-rumah mereka ditata seperti itu. Rumah mereka sama besar dan halaman rumah mereka sama luasnya. Iya, itu semua aku yang mengatur. Lurah desa ini hanya ikut apa yang aku atur. Oh, begitu. Mari, kita terus ke sana. Kemana itu? Ke air terjun. Pemandangannya sangat indah di sana. Jangan lewat jalan itu. Kenapa? Pemandangan di sana kurang bagus dan jalannya buruk. Biar saja. Kan yang penting kita bisa sampai di air terjun itu kan? Iya. Tapi di sana banyak rumah-rumah penduduk. Sedangkan jalan sini sepi. Aku senang melihat rumah-rumah yang tersusun rapi. Ya, ayolah. Pasti ini rumahnya. Tidak salah lagi. Ki Rambat. Sepi, seperti tidak ada berpenghuni. Padahal anak kecil tadi bilang bahwa Ki Rambat ada di rumah. Rumah ini hampir boleh dibilang gubuk. Berarti kehidupan mereka sangat miskin. Padahal di jalan raya desa ini, rumah-rumah penduduk bagus dan rapi. Oh, ada tamu. Aning? Kang Batara. Pak, Bapak, ada Kang Batara. Maaf, Kang. Bapak sedang pergi membawa kuda pemberian Kang Batara ke tepi hutan. Mungkin sebentar lagi kembali. Tidak apa-apa. Apa kabar, Aning? Baik, Kang. Mari duduk. Maaf, rumah kami begini ini. Tidak apa-apa. Duduklah, Kang. Di amben ini. Iya. Maaf, saya akan sediakan minum buat Kang Batara. Tidak usah repot-repot. Tidak repot kok, Kang. Cuma air putih. Ini, Kang. Silakan minum. Terima kasih. Bagaimana, Aning? Sehat? Ya, berkat doa Kang Batara. Kang Batara, ada perlu apa datang kemari? Mau melihat kau dan bapakmu. Kang Batara baik. Padahal jarak desa ini dengan kota raja sangat jauh. Tidak apa-apa. Bagaimana kandunganmu? Sehat? Ya, semoga begitu, Kang. Semoga bayi dalam kandunganku ini bisa berbakti pada kami nanti. Semoga saja begitu. Dan kalau dia laki-laki, dia harus membalaskan sakit hati ibunya pada Wangsa Dirja. Batara duduk di atas amben rumah Aning, sedangkan Aning duduk di samping Batara. Karena amben itu tidak begitu besar, keduanya masih berbincang-bincang sambil menghadap ke sawah yang menghijau di kaki Gunung Paja. Di kejauhan, di jalan setapak yang menuju ke rumah Aning, tampak Gandini dan Bingkul. Mereka berjalan perlahan-lahan. Gandini berjalan sambil menikmati pemandangan di sekitarnya, sedangkan Bingkul asik menerangkan apa yang mereka lihat. Namun tiba-tiba, Bingkul tersentak ketika dia melihat Aning duduk di amben di muka rumah. Kang Bingkul, kenapa tiba-tiba berhenti berjalan? Aku agak malas berjalan di depan gubuk itu. Kenapa? Kau lihat kedua orang itu? Iya, seorang laki-laki dan seorang wanita. Ayah wanita itu dulu adalah bekas orang suruhanku. Sejak anaknya menikah dengan pemuda itu, dia berhenti bekerja. Karena pemuda itu anak orang kaya. Tapi ternyata pemuda itu bukan anak orang kaya. Dia hanya seorang yang luntang-lantung tanpa punya pekerjaan yang tetap. Lalu? Setiap mereka bertemu dengan aku, selalu merongrong aku. Nah, itu sebabnya aku malas bertemu dengan mereka. Tapi yang wanita sudah melihat kita. Nah, dia turun dari amben. Wah, dia sedang hamil. Iya, wanita itu sedang hamil. Ayolah, kita jalan terus. Kalau dia meminta uang pada Kang Bingkul, biar aku yang memberinya nanti. Bukan soal itu, tapi aku malas bertemu dengan mereka. Ayolah. Suaminya pun sudah bersiap-siap turun dari amben tuh. Mungkin akan menyambut kedatangan bekas majikan mereka. Ya, Ada apa nih? Maaf, Kang. Ada bekas majikan saya akan lewat di muka rumah ini. Majikan? Iya, majikan saya di kota raja dulu. Dia yang memperkenalkan saya dengan Raden Wangsa Dirja. Siapa nama majikanmu itu? Dan Bingkul. Bingkul? Iya, dia berjalan bersama dengan seorang gadis. Ini orang yang aku tunggu. Pasti dia berjalan bersama Wulandari. Apa aku tidak salah lihat? Kenapa, Kang Batara? Gadis itu, dia... Kang Batara kenal dengan gadis itu? Iya, dia bernama Gandini, anak lurah desa Lubuk Mentilin. Selamat siang, Dan Bingkul. Kang Batara kan? Iya, aku. Maaf, Kisanak. Mana Wulandari? Wulandari? Siapa Wulandari? Wulandari tidak bersama kami, Kang Batara. Kau tidak mengerti persoalannya, Gandini. Tapi Kang Bingkul ini betul, Kang Batara. Kami datang dari kota raja hanya berdua. Aku tidak percaya, Gandini. Maaf, Kisanak. Aku tidak kenal dengan wanita yang bernama Wulandari. Mungkin Kisanak salah lihat. Gandini dan laki-laki ini pasti tidak berbohong. Aku bisa melihat dari wajah mereka. Kang Batara di sini rupanya. Pantas aku cari di kota raja tidak ada. Ayo, Kang Bingkul. Kita lanjutkan perjalanan kita. Gandini, tunggu. Ada apa lagi, Kang? Ki Lurah berpesan agar kau cepat kembali ke Lubuk Mentilin. Kang Batara tidak usah memikirkan diriku. Pikirkanlah istri Kang Batara itu. Gandini. Ayo, Kang Bingkul. Kita jalan terus. Gandini salah pengertian. Dia sangka Aning adalah istriku. Aku juga tidak perlu memikirkan Gandini. Yang aku cari bukan dia, tapi Wulandari. Bingkul. Apa iya tukang warung itu salah memberikan keterangan padaku?
Kenapa kau murung, Gandini? Apa kau tidak suka menginap di rumahku ini? Ya, suka. Ayo, mari kita duduk di luar. Sebentar lagi cahaya bulan akan muncul. Rumah Kang Bingkul ini aneh ya. Tidak ada satu orang pun di sini. Itu supaya kita lebih bebas di sini. Maksud Kang Bingkul? Ya, supaya kita lebih tenang, tidak terganggu dengan orang lain. Orang ini punya maksud yang lain. Tapi tidak apa-apa. Aku akan ikuti saja. Sejauh dia tidak kurang ajar padaku. Mana adik perempuan Kang Bingkul itu? Nanti, sebentar lagi dia datang. Gandini, tanganmu bagus. Kang, jangan begini. Saya suka memegang tanganmu, boleh kan? Ya, boleh. Wah, jari-jari tanganmu ini halus dan lentik. Pasti kau suka merawat jari-jari tanganmu ini, ya kan? Tidak pernah. Tidak ada jari yang sehalus ini bila tidak dirawat dengan baik. Apakah kita harus duduk begini? Apakah Kang Bingkul harus meremas-remas jariku ini? Jadi bagaimana? Sebaiknya kita duduk berjauhan. Lalu kita bicara hal-hal yang lain. Bukan tentang jari tanganku. Misalnya bicara tentang apa? Ya, tentang adik Kang Bingkul yang cantik itu. Ya, baiklah. Nah, duduk jauh begini kan cukup. Iya, cukup. Tapi aku tidak punya cerita tentang Murti, adikku. Kalau begitu, aku ingin bertanya, boleh kan? Boleh. Tentang apa? Tentang suami istri yang kita jumpai tadi siang. Rasanya aku tidak bisa memberikan keterangan tentang mereka. Bahkan mungkin kau lebih tahu, karena suami perempuan itu kau kenal. Iya, aku kenal. Dia satu kampung denganku. Tapi di mana mereka berkenalan? Mungkin di Kota Raja. Sudah lama mereka berkenalan? Mungkin 1 tahun yang lalu. Rasanya Kang Batara belum pernah pergi ke Kota Raja. Tapi sudahlah, dasar laki-laki buaya. Pantas dia selama ini tidak mencintaiku. Bahkan pura-pura mencintai Wulandari. Padahal dia punya simpanan di desa ini. Pura-pura bertanya tentang Wulandari supaya aku tidak curiga. Padahal aku sudah tahu. Dan siapa yang sudi jadi kekasihnya? Tapi kenapa dia menanyakan Wulandari di depan istrinya ya? Kau melamun ya? Tidak. Aku cuma sedang berpikir tentang laki-laki tadi siang. Anda Apa sekarang yang kau masih pikirkan? mendengarkan Sandiwara Lupakan Radio saja. di channel Laki-laki itu Memori sudah punya istri. 80. Tapi kenapa dia berani menanyakan Wulandari di depan istrinya ya? Pasti dia mengaku pada istrinya bahwa Wulandari adalah adiknya. Iya, siapa tahu dia juga akan menjerat Wulandari. Yang aku tahu, dia pernah mencintai Wulandari. Dan Wulandari pun mencintai pemuda itu. Oh, begitu. Iya, itu. Itu tandanya laki-laki tidak tahu malu. Di depan istrinya pun dia masih berani menanyakan gadis lain. Adikku datang. Padahal aku sudah bilang besok saja. Jadi tidak bebas aku ini. Kang Bingkul? Kau Murti? Iya, Kang. Oh, ini adik Kang Bingkul? Iya, namanya Murti. Ih, cantik ya. Nama kakak siapa? Gandini, duduklah di sini, dekat kakak. Supaya kakak bisa lebih jelas melihat kamu. Iya. Dia duduk. Pasti jadi lama. Niatku tidak akan bisa aku laksanakan malam ini. Gadis ini cantik. Tapi belum bisa dia mengalahkan kecantikanku. Hanya dia punya tai lalat di pinggir bibirnya. Tai lalat itu mirip sekali dengan tai lalat Wulandari. Pantas Ki Sukra menyuruh aku membujuk gadis ini untuk dibawa ke muara Sungai Tembesi. Pasti gadis seperti ini yang diinginkan Mak Rompang. Mak Rompang akan bangkit secepatnya bila gadis ini yang dipersembahkan padanya. Kok kakak diam saja? Tidak, kakak hanya sedang berpikir, apakah kamu mau menemani kakak tidur di sini malam ini? Tentu mau. Celaka, adikku akan tidur di sini. Sebaiknya kau tidur di rumah saja, di rumah ibu. Apa salahnya dia tidur bersamaku di sini? Kan dia bisa menemaniku. Biar saya pulang saja, Kak. Ibu sendirian di rumah. Kau harus menemani kakak tidur malam ini, karena kakak tidak biasa tidur sendiri. Baiklah. Dan besok kau harus menemani kakak jalan-jalan keliling desamu ini. Mau kan? Tentu mau, Kak. Penghalang. Adikku ini jadi penghalang rencanaku. Kini kau terima balasanku, Bingkul. Kau punya rencana buruk terhadap diriku, tapi tidak berhasil. Sedangkan adikmu akan aku persembahkan pada orang yang aku hormati, yaitu Mak Rompang. Hei, Kak Gandini, kemarilah. Di sini pemandangannya lebih indah. Iya. Ki Sukra? Iya, aku. Kau pulanglah. Biar aku yang meladeni gadis itu. Pasti dia tidak akan mau. Jangan cemas. Aku akan menjelma menyerupaimu. Lalu? Aku akan langsung membawanya ke hadapan Mak Rompang. Sedangkan kau kembali saja ke rumah Bingkul. Bilang padanya bahwa adiknya pulang ke rumah ibunya. Baiklah. Pergilah. Aku akan menjelma menjadi dirimu. Iya.
Kak Gandini! Ya, kemarilah! Ya! Sayang juga, Murti tidak akan tahu kalau yang datang itu bukan aku. Tapi Ki Sukra yang menjelma menjadi diriku. Bahkan Murti tidak pernah lagi bisa melihat desanya ini, karena sebentar lagi dia akan dipersembahkan pada Mak Rompang. Hei, mana adikku? Dia pulang ke rumah ibunya. Bagus, dia tahu bahwa Gandini bukanlah temannya, tapi adalah temanku. Hei, kenapa kau menangis, Gandini? Aku mau kembali ke kota raja. Loh, kenapa? Karena Murti mengatakan bahwa aku adalah Gundikang Bingkul. Lalu dia pulang ke rumah ibunya. Aku tidak tahan terhadap hinaan ini. Kurang ajar. Aku akan hajar dia. Kau tunggulah di sini. Tidak, aku akan kembali ke kota raja sekarang juga. Lupakanlah. Kita tinggal seminggu di sini supaya kau lebih tenang. Tidak, aku akan kembali ke kota raja sekarang juga. Gagal rencanaku. Gandini mulai berkemas-kemas untuk kembali ke kota raja. Siasatnya untuk menipu Bingkul telah berhasil. Walau kesedihan yang dibuatnya bukanlah sesungguhnya. Kesedihan sebenarnya adalah terhadap Batara yang dilihatnya telah mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Apa yang direncanakan oleh Gandini bersama Sukra akhirnya terlaksana. Ketika Murti adik Bingkul berhasil dibawa oleh Sukra ke hulu sungai Tembesi, sementara di hadapan Bingkul, Gandini pura-pura sedih sebab dituduh Murti berbuat yang tidak-tidak pada kakaknya. Kak Gandini! Kita mau kemana? Kita akan menembus air terjun itu. Untuk apa? Di balik air terjun itu ada jalan. Buat apa ke sana? Jalan-jalan. Saya tidak mau. Saya takut ditelan air terjun ini. Duduk dekat aku. Supaya kau tidak ditelan air terjun itu. Iya. Nah, begitu. Sekarang pegang tanganku kuat-kuat ya. Lalu, tutup matamu perlahan-lahan. Jangan hiraukan suara air terjun ini. Iya. Ya. Di mana kita? Mana air terjun tadi? Kita sampai di sebuah taman. Mana air terjun tadi? Sudah tidak ada. Taman ini penuh dengan bunga-bunga yang gugur dari pohonnya. Itu bunga kemboja. Bunga kamboja. Aneh. Bunga-bunga ini masih segar, tapi sudah berguguran. Jangan diambil. Saya suka. Tidak apa-apa kan? Kalau mau bunga yang lebih segar, petik saja dari pohonnya. Tapi jangan mengambil yang sudah berjatuhan itu. Biar yang sudah berjatuhan ini saja. Nah, bagus sekali. Kenapa, Murti? Bunga itu berubah menjadi ular kecil. Itu dia. Aku kan sudah bilang, jangan ambil bunga yang berjatuhan. Kita pulang saja, Kak. Tempat ini mengerikan. Mari kita jalan. Kemana? Mengikuti jalan setapak ini. Siapa itu, Kak Gandini? Mana? Itu perempuan yang berdiri di ujung jalan ini. Oh, itu pemilik taman ini. Namanya Rompang. Rompang. Dia berdiri dan memandangku dengan tajam. Sedangkan rambutnya terurai panjang. Ayo jalan terus, jangan berhenti. Saya takut, Kak. Perempuan itu pasti kejam. Perempuan itu baik. Dia sedang menunggu kedatangan kita. Tidak, saya mau pulang. Dia pasti orang jahat. Jangan lari kau. Lepaskan, saya mau pulang. Kak Gandini tadi kemana? Kak Gandini! Gandini tidak ada di sini. Kau siapa? Aku Ki Sukra, calon suami perempuan yang tidur itu. Aku mau pulang. Aku mau pergi dari dalam tempat ini. Ruangan ini tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tolong aku. Tolong kembalikan aku ke Tegalsari. Mak Rompang, aku telah membawa seorang gadis yang seperti kau idam-idamkan selama ini. Perempuan itu ada di sini. Dia tidur di atas sana. Tapi tadi dia berdiri di ujung jalan. Kau setia padaku, Sukra. Aku ingin berbakti padamu, Mak Rompang. Inikah
gadis untuk membangkit tidur nyenyaku ini. Perempuan tua itu tidur, tapi aku jelas mendengar suaranya. Dia memang gadis yang aku tunggu-tunggu. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau. Mukamu serem, mukamu mengerikan. Kemari, kataku. Tidak mau. Lepaskan aku. Aku lumat kau, aku robek-robek kau. Jangan lari, jangan lawan. Tidak ada gunanya. Kau hancur. Aku sudah lomatkan. Darahmu yang aku butuhkan. Mati kau di tanganku, wanita busuk. Kini aku telah bangkit, Sukra. Aku telah bangkit. Aku akan hadir di dunia fana untuk memburu dan membunuh lawan-lawanku. Kau belum begitu kuat, Rompang. Kau masih terlalu tua. Sebentar aku akan menjadi muda. Darah perempuan ini sedang mengalir ke seluruh tubuhku. Siapkan kereta kudaku. Suruh kusirku bersiap untuk memulai peperangan. Suasana di dalam ruangan Mak Rompang tampak sepi. Perempuan tua dan ganas itu kini telah bangkit, namun dia masih duduk di depan cermin. Dia masih memandang wajahnya yang kerut-merut, sementara urat nadinya terlihat bergerak-gerak, seperti ada yang mengalir di dalamnya, seperti ada kekuatan baru yang sedang menjalar di seluruh tubuhnya. Sementara asap pendupaan mulai memenuhi seluruh ruangan, sementara ruangan yang tadi seperti kuburan kini ada kehidupan, walau kehidupan itu tampak mengerikan. Mak Rompang melihat setangkai kembang kemboja yang sudah sangat layu. Kembang itu terletak di atas meja di dekat cermin. Dengan perlahan lalu dipungutnya kembang kemboja itu dengan jari-jari tangan yang tampak bagai bertulang. Lalu diselipkannya kembang itu di dekat daun telinganya. Dan tiba-tiba kembang itu menjadi segar, bahkan menebarkan bau wangi yang khas, bau wangi kembang kemboja. Mak Rompang cepat melihat ke dalam cermin. Di sana tampak perubahan pada wajahnya, bahkan seluruh tubuhnya kini menjadi muda dan sangat jelita. Aku mendengar suara langkah kaki orang di luar kamarku. Langkah kaki itu begitu halus. Pasti pemiliknya bukan orang biasa. Tingkat ilmunya cukup tinggi. Kini langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamarku. Aku harus bersiap-siap, siap menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Kini dia mencoba mendongkel pasak pintu. Aku ingin tahu siapa yang mencoba masuk ke dalam kamarku ini. Hebat, pintu kamarku terbuka tanpa menimbulkan ribut sedikit pun. Sedangkan pasak pintu itu tersender di tepi pintu. Aneh, tidak ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Tidak ada langkah kaki yang terdengar olehku. Pintu kamarku kembali tertutup perlahan-lahan. Palang pintu itu kembali memalang. Sehingga pintu kamarku kembali terkunci dengan kuat. Apa yang jatuh dari atas pintu ini? Kembang kemboja. Kata Nyi Guru, kembang ini bertanda lambang Mak Rompang. Apakah yang membuka pintu kamarku tadi Mak Rompang? Den Wangsa. Sembah hormat saya untuk Den Wangsa. Ada apa, Bingkul? Berita penting, Den. Tentang perempuan yang kau bawa ke Tegalsari? Bagaimana? Berhasil? Tidak, Den. Itu namanya bodoh. Sulit merayunya, Den. Kau beri dia uang. Bereskan jadinya. Dia sangat susah didekati, Den. Sepertinya dia sudah tahu apa maksud saya. Ya, kau memang bodoh. Soal begitu tidak pernah lancar kalau tidak tuanmu yang turun tangan. Iya, Den. Saya memang bodoh. Nah, berita apa yang kau bawa untukku sepagi ini? Tentang Wulandari, Den. Kenapa dia? Sakit? Bukan begitu, Den Wangsa. Tapi ada laki-laki yang mencari Wulandari. Laki-laki itu bekas kekasih Wulandari. Apa? Betul itu, Bingkul? Betul, Den. Masakah saya membohongi Den Wangsa? Biar kita bereskan laki-laki itu. Di mana dia sekarang? Dia kini ada di Tegalsari, Den. Di rumah Aning. Kenapa harus cemas? Aku pikir dia sudah ada di kota raja ini. Tunggu. Kau bilang dia di rumah Aning? Betul, Den. Kalau begitu beres.
Kita tuduh saja dia suami Aning. Kan beres. Sehingga Wulandari tidak akan mau lagi pada laki-laki itu. Tapi betulkah dia kekasih Wulandari? Rasanya betul, Den. Dan saya sudah menuduh dia sebagai suami Aning. Kalau soal itu kau memang hebat. Tidak percuma kau jadi orang kepercayaanku. Tapi sebaiknya kita ungsikan saja Wulandari, Den. Kenapa? Kalau dia kemari, dia tidak akan menemukan Wulandari. Bagus juga saranmu itu. Mari kita ungsikan Wulandari. Wulan? Masuklah. Hei, kenapa kau pucat? Tidak, saya hanya bersiap bila ada orang yang masuk untuk menculik saya. Memang ada orang yang berniat untuk menculikmu. Mari kita mengungsi. Siapa? Siapa yang akan menculik saya? Nanti juga kau akan tahu siapa dia. Mak Rompang? Mak Rompang? Siapa itu? Jadi bukan Mak Rompang? Bukan, ayolah. Tidak, saya tetap di sini. Saya siap menghadapi kematian. Jangan bicara begitu, Wulan. Aku akan melindungimu. Itu dia datang. Kereta kudanya sudah terdengar memasuki gerbang kota. Wulan, mana ada kereta kuda yang keluar masuk kota raja malam begini? Semua pintu kota sudah ditutup sejak sore tadi. Tapi aku mendengar suara kereta kuda memasuki gerbang kota. Ayolah, Wulan. Kita harus pergi dari sini. Percuma. Dia pasti akan menemukan saya. Walau saya bersembunyi ke ujung dunia sekalipun. Bangsa Dirja tidak mendengar apa-apa. Mungkin bunyi kereta kuda Mak Rompang hanya ditujukan untuk aku saja. Mak Rompang sudah bangkit. Pelindung diriku sudah datang. Mau kemana kau malam-malam begini, Gandini? Mau keluar? Mari, aku temani. Tidak usah. Malam-malam berjalan sendiri di kota raja sangat berbahaya, Gandini. Apalagi sekarang negeri ini sedang dalam bahaya. Sedang dalam keadaan perang dengan Singasari. Tidak usah. Kita di sini saja kalau begitu. Kenapa Kang Bingkul menahan aku terus? Biarkan aku pergi. Aku bisa jaga diriku sendiri. Alah, soal keadaan kota di malam hari, aku yang lebih tahu. Kalau kau mau keluar juga, aku tahu sebuah tempat. Di sana kita akan aman berdua. Kita tidak akan diganggu oleh siapapun. Baik, kalau Kang Bingkul tetap memaksa saya. Tapi jangan menyesal kalau terjadi apa-apa nanti ya. Beres. Kota raja aku yang punya, Gandini. Tidak akan ada satu manusia pun yang berani mengganggu kita. Wulandari sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan Wangsa Dirja masih berdiri di dekat Wulandari sambil mematut-matut kecantikan gadis itu. Wangsa Dirja tidak tahu kalau bahaya sedang mengancam Wulandari, bahkan bisa mengancam seluruh kota. Sementara itu Gandini juga mendengar derap kereta kuda Mak Rompang yang sedang memasuki gerbang kota. Gandini siap menyambut kedatangan kereta kuda itu. Sementara Bingkul asik berjalan di samping Gandini dengan hayalan yang bukan-bukan. Seperti rasanya akan ditelannya gadis manis anak lurah Lubuk Mentiling itu. Mak Rompang mulai menteror kota raja. Kereta Mak Rompang terdengar sayup-sayup di ujung tembok kota. Namun yang mendengarnya hanya Wulandari dan Gandini. Wulandari mendengar bunyi kereta kuda itu dengan perasaan yang gelisah. Sedangkan Gandini mendengarnya dengan perasaan yang gembira. Rasa-rasanya kereta kuda itu akan melintas tempat aku menginap ini. Lebih baik aku menghindar daripada korban banyak yang berjatuhan. Wulan? Wulan! Mau kemana? Mau keluar? Hei, jangan keluar! Hari tengah malam! Kalau kau memang hebat Wangsa Dirja, silahkan kejar aku. Wulan! Wulan! Wangsa Dirja kehilangan jejakku. Padahal aku berada di atas dahan pohon. Wah, hilang dia. Hei, pengawal! Kemari kalian! Apa kerja kalian berdua di sini? Kami menjaga Wulandari, Den. Sesuai seperti Raden tugaskan. Wulandari hilang, goblok! Dia hilang di sekitar tempat ini. Cari dia cepat. Iya, Raden. Masa tiba-tiba saja dia hilang di semak-semak ini? Iya. Aku sekarang mendengar suara kereta kuda. Raden Wangsa. Raden Wangsa, ada apa? Lihat, Raden. Di sebelah timur tembok kota ada kereta kuda melintas. Dari sini terlihat lenterannya, Den. Lalu mana kawanmu yang satu lagi? Dia sedang pergi menyelidiki, Den. Aku menyuruhmu bukan untuk menyelidiki kereta kuda, tapi untuk menjaga Wulandari, goblok. Baik, Raden. Tapi kereta kuda itu seperti kereta kuda hantu. Dia akan melintas kemari, Den. Aku tidak peduli. Yang aku mau, kau harus menemukan Wulandari. Baik, Raden. Saya permisi. Aku mulai melihat lampu kereta itu. Kereta kuda itu seperti ditarik oleh 8 ekor kuda. Sedangkan lampu keretanya banyak sekali. Seperti kereta kencana kerajaan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku mendengar tertawa perempuan. Kenapa jadi begini?
dadaku serasa akan pecah. Hei, siapa itu? Aduh. Kau, Wulan? Dia memukulku. Dia mencambuk punggungku. Mari, Wulan. Mari kembali ke penginapan. Aduh. Iya, besok aku tunggu di warung kopi. Hei, kau bicara dengan siapa, Gandini? Semoga berhasil ya. Akan saya bantu. Hei, kau bicara dengan siapa? Dengan penumpang kereta kuda itu. Hah? Kereta kuda? Oh, aku tidak melihat kereta kuda. Itu? Kereta kuda itu sudah pergi? Aneh. Ah, sudahlah. Aku mau kembali ke dalam rumah. Gandini, tunggu. Apalagi, Kang Bingkul? Aku masih penasaran tentang kereta kuda itu. Besok saja. Hari sudah malam. Ya, besok saja. Tunggu. Loh, kenapa Kang Bingkul harus masuk? Gandini, aku mau menemanimu malam ini. Bukankah kita sudah berjanji bahwa Kang Bingkul hanya di luar saja kalau menemani aku? Tapi... Silakan keluar. Gandini! Sialan. Susah juga menundukkan perempuan yang satu ini. Tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Gampang sekali jatuh ke pelukanku. Apa boleh buat? Terpaksa aku kembali tidur di luar. Aku seperti melihat orang berdiri di bawah pohon pisang itu. Hei, siapa? Aneh, bukan orang. Tapi seperti serigala. Dan yang lebih aneh lagi, serigala ini bisa berdiri seperti orang. Binatang ini bertambah dekat kemari. Dia seperti menggangguku. Pasti ini bukan serigala biasa. Dia harus aku bereskan dengan senjataku ini. Dia bertambah dekat. Bahkan padanya. Jelas sekali taring-taring binatang ini. Dia sudah bersiap akan menyerangku. Aku akan hajar dia dengan senjata pusakaku ini. Iya! Mampus kau binatang busuk. Darah. Darah binatang itu berceceran sepanjang jalan ini. Kang Bingkul? Kau, Gandini? Kenapa Kang Bingkul melukai dia? Dia akan menyerangku. Sebenarnya tidak. Sayang Kang Bingkul melukai dia. Kalau tidak aku serang binatang itu, maka kita dalam bahaya. Dia bukan binatang, dia manusia. Mungkin dia kemari mau mencari seseorang. Kau kan tidak melihat binatang itu berdiri di sini tadi, Gandini? Dia bukan binatang. Aku melihatnya dari celah-celah dinding rumah. Gandini, kau jangan mengigau. Terserah, percaya atau tidak. Tapi Kang Bingkul akan menghadapi bahaya besar. Mari aku obati punggungmu. Tidak usah. Keluarlah dari dalam kamarku. Punggungmu luka terkena cambuk kuda. Tidak usah. Aku bisa mengobati sendiri. Kau harus aku obati, Wulandari. Jangan begini. Aku tidak pernah tubuhku dipegang-pegang oleh laki-laki. Ini kan hanya untuk menolongmu, Wulan. Kalau kau masih memegangku, maka akan aku tikam kau dengan ini. Kau rupanya membawa belati di balik bajumu. Pantas kau tidak mau dipegang, supaya tidak terpegang belatimu itu. Tapi aku sudah biasa menghadapi senjata seperti itu, Wulan. Di rumahku banyak sekali senjata-senjata yang beraneka ragam. Karena ayahku adalah salah satu panglima perang kerajaan. Jangan dekat. Nah, mudah kan bagiku merebut senjatamu? Apa maksudmu sebenarnya, Wangsa Dirja? Maksudku hanya ingin menolongmu, Wulan. Karena kau sedang terluka. Tidak. Kau pasti punya maksud yang lain. Sudah sejak beberapa hari ini, aku perhatikan kau. Baiklah, akan aku beritahu padamu. Karena kau sudah merasa, aku akan mempersunting dirimu, Wulan. Itu sebabnya aku jaga. Aku kawal siang dan malam. Aku takut kau akan mendapat bahaya. Dan untuk itulah, tidak ada salahnya kan kita tidur sama-sama malam ini. Kita akan terbang ke surga malam ini. Kita bukan suami istri? Sebentar lagi kita akan menjadi suami istri, Wulan. Ayolah, mari, tidak usah takut. Kau akan aku buat senang. Kau akan bahagia karena aku adalah anak bangsawan. Anak orang yang cukup segala-galanya. Aku menganggapmu hanya kawan. Aku tidak pernah bermimpi mempunyai suami anak bangsawan. Tidak perlu bermimpi, Wulan. Yang penting kenyataan. Ayolah, kemarilah, Wulan. Tidak usah malu-malu. Kalau kau coba untuk mendekatiku, maka aku akan bunuh diri dengan tusuk konde ini. Kau jangan main-main, Wulan. Tidak baik mati muda sebelum menikmati keindahan dunia ini. Aku tidak main-main, Wangsa Dirja. Selangkah lagi kau maju, maka aku rela bunuh diri. Baik. Kau sungguh-sungguh? Kalau kau tidak percaya, saksikanlah. Jangan, Wulan. Aku percaya bahwa kau sungguh-sungguh. Silakan keluar dari kamarku. Aku tidak mau diganggu. Biarkan aku sendiri. Baik, tapi percayalah, Wulan. Aku sungguh-sungguh berniat memberi istrimu.
Wulan, tidak perlu terkejut. Dari mana kau tahu aku di sini, Sukra? Aku kan selalu tahu di mana kau berada. Bagaimana luka di punggungmu tadi malam? Sudah sembuh? Aneh, kau tahu segalanya tentang diriku. Karena kau adalah istimewa dalam hidupku. Rupanya kau sudah sembuh. Iya, sudah sembuh. Hanya luka sedikit. Tapi hati-hatilah. Wangsa Dirja itu bermaksud tidak baik pada dirimu. Iya. Aku tidak takut pada dia. Aku tahu. Sebenarnya kau bisa saja mencelakakannya kalau kau mau. Tapi anehnya, Wangsa Dirja tidak sadar kalau kau punya kehebatan ilmu silat. Buktinya, ketika kau dan dia menonton ukur kedijayaan, kau dengan enteng sekali menepis tombak yang terlempar ke arahmu. Kau hebat, Sukra. Kau sangat jeli memperhatikan kejadian itu. Gerak-gerikmu tidak pernah terlepas dari perhatianku. Dan juga tindakanmu menakut-nakuti dia tadi malam. Aku sangat geli melihatnya. Apalagi ketika dia berusaha merebut belati dari tanganmu. Kau sengaja melepaskan belati itu. Apalagi kau berusaha menipunya dengan menangis terisak-isak. Tadi malam, aku memang benar-benar sedih. Itu sebabnya aku menangis tadi malam. Mari kita tinggalkan Wangsa Dirja. Orang itu tidak pantas untuk jadi kawanmu, Wulan. Tapi aku... Jangan kau tolak ajakanku ini. Dirimu dalam bahaya. Bukan bahaya dari Wangsa Dirja, tapi bahaya dari pemilik kereta kuda yang melintas tadi malam. Iya, pemilik kereta kuda itu sangat berbahaya. Cuma aku merasa heran, kenapa pemilik kereta kuda itu begitu cepat bangkitnya. Padahal sebenarnya dia bangkit masih kira-kira 3 tahun lagi. Tidak usah kau pikirkan. Yang penting sekarang kita harus pergi dari sini untuk menyelamatkan diri. Baiklah, tapi kemana kita pergi? Jangan khawatir, kita tidak akan jauh-jauh dari kota raja ini. Bagus, aku masih ingin memberi pelajaran pada Wangsa Dirja itu. Dia laki-laki busuk yang pernah aku kenal. Rupanya kau mulai kenal dengan kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Biasanya kau cepat baik dan cepat percaya pada seseorang. Sedangkan orang itu belum tentu bisa dipercaya. Ayo Wulan, kita berangkat. Bagaimana? Nyenyak tidurmu semalam? Ya, lumayan. Kalau aku tidak bisa tidur. Kenapa? Karena memikirkan serigala tadi malam. Itu bukan serigala. Serigala besar dan bisa berdiri pada kedua kaki belakangnya itu. Bukan, dia itu orang. Tapi sudahlah, tidak perlu diperdebatkan. Iya, memang tidak usah diperdebatkan. Tapi kenapa aku melihat dia seperti serigala? Atau siluman barangkali ya? Kalau siluman, dia tidak muncul pada malam gelap seperti tadi malam. Dia akan muncul pada malam bulan purnama. Apa betul begitu? Betul, aku pernah melihatnya. Kalau memang ada, aku juga ingin melihatnya. Jangan, lebih baik jangan. Loh, kenapa Gandini? Dia akan menggigitku? Sudahlah Kang Bingkul, bicara itu terus tidak akan ada habis-habisnya. Yang penting Kang Bingkul harus mengalaminya sendiri, baru percaya. Mau kemana kau Gandini? Mau ke tempat ukur Kadikjayaan. Oh, kalau mau melihat pertarungan di sana, harus sore nanti. Pagi-pagi begini, tidak akan ada yang bertarung. Kalau begitu, aku tidak akan kemana-mana. Ada yang datang kemari. Mana? Itu. Mak Rompang. Kawanmu dia itu? Iya. Cantik sekali ya. Mungkin umurnya lebih muda darimu. Ya, umurnya lebih muda dariku. Siapa namanya Gandini? Tanyakan saja nanti. Repot juga menemuimu Gandini. Kenapa? Ya, aku menemui kesulitan untuk bisa bertemu denganmu. Apakah kau pernah menemuiku? Iya, tapi aku mendapat halangan. Gandini, kenalkan aku kepada kawanmu ini. Ini siapa Gandini? Kawan saya. Dia ingin berkenalan katanya. Iya, boleh kan? Boleh. Siapa nama adik? Rom. Oh, saya bernama Bingkul. Kalau berkenalan dengan saya, banyak untungnya daripada ruginya. Kenapa? Tidak akan ada orang yang berani mengganggumu di kota raja ini. Oh, begitu. Iya, saya dikenal orang di sini. Buktinya Gandini. Dia aman berada di kota raja ini karena berteman dengan saya. Sayang ya, kita baru kenal pagi ini. Coba kalau dulu kita sudah kenal, maka saya tidak akan dapat bencana. Loh, kenapa? Apakah kamu diganggu orang? Siapa yang mengganggumu? Saya tidak kenal orangnya, tapi orang itu sangat keterlaluan. Belum bertanya apa-apa, sudah membabatkan senjatanya pada saya. Oh, kurang ajar sekali orang itu. Di mana kejadian itu dan kapan? Tadi malam, di halaman rumah ini.
Bingkul terhenyak mendengar keterangan Mak Rompang. Sedangkan perempuan iblis itu mengawasi Bingkul dengan pandangan yang tak berkedip. Bingkul yakin yang diserangnya tadi malam pastilah perempuan yang berdiri di hadapannya. Walau sebenarnya yang dia lihat tadi malam bukanlah seorang perempuan, tapi seekor serigala. Sementara itu, Mak Rompang mencoba menghubungi Gandini pada malam itu juga. Dia datang menjelma sebagai seekor serigala yang besar. Tapi tiba-tiba, Mak Rompang diserang oleh Bingkul, sehingga Mak Rompang terluka. Namun Mak Rompang belum bisa membalas serangan itu, karena dia masih belum pulih kekuatannya setelah bangkit dari tidur panjangnya. Kang Bingkul, terkejut? Apakah Kang Bingkul tidak percaya kalau saya pernah diserang orang tadi malam di halaman rumah ini? Iya, saya tidak begitu percaya. Masa iya gadis cantik kamu diserang orang? Kalau tidak percaya, silahkan lihat ini. Lihat, betis saya luka kena senjata orang itu. Untung saya punya obatnya. Coba kalau tidak, kaki saya ini buntung karena senjata orang itu senjata pusaka. Apakah iya gadis ini yang aku serang tadi malam? Mana mungkin. Yang aku serang tadi malam itu seekor serigala, bukan seorang perempuan. Tapi kata Gandini, yang berdiri di halaman rumah ini tadi malam bukan serigala. Gandini betul. Iya, dia tahu. Karena gadis ini kawannya. Kenapa termenung? Jangan dipikirkan. Orang yang menyerang saya tadi malam itu pasti salah lihat. Dia sangka saya seekor serigala tadi malam. Padahal bukan. Celaka. Memang gadis ini yang aku serang tadi malam. Kenapa berbentuk serigala? Apakah dia manusia kejadian seperti yang dikatakan Gandini pada aku tadi? Orang itu memang salah lihat. Karena tadi malam ada seekor serigala berdiri di dekatku. Mungkin maksudnya akan menyerang serigala itu. Tapi yang kena kakiku ini. Syukur. Tadi malam aku memang menyerang seekor serigala. Tapi salah sasaran. Sehingga yang kena gadis ini. Maaf. Apakah lukamu masih terasa sakit? Iya. Masih berdenyut-denyut. Bahkan kadang-kadang terasa seperti mau putus. Kalau begitu lukamu belum sembuh betul. Mari saya obati. Apakah Kang Bingkul punya obatnya? Kalau cuma luka seperti ini, enteng bagi saya. Ini kan terkena senjata pusaka, Kang. Jadi tidak sembarangan obatnya. Senjata itu beracun. Iya, saya punya obat pemunah racunnya. Ini, lihat. Bubuk di dalam bungkusan kecil ini adalah pemunah racun senjata pusaka itu. Hebat ya. Memang tidak percuma berkenalan dengan Kang Bingkul. Ayo, mari. Saya taburkan bubuk ini ya. Iya. Aduh. Iya, memang agak sakit sedikit. Tapi sebentar lagi pasti sembuh. Lihat, racun dari luka itu mulai keluar. Cairan yang keluar itu berwarna hijau. Apa betul warna racun itu hijau? Lihat saja. Itu buktinya. Kang Bingkul belum tahu kalau darah Mak Rompang itu berwarna hijau. Bagaimana? Iya, mulai enteng rasa kaki saya. Sebentar lagi pasti akan sembuh. Ya, terima kasih, Kang. Nah, saya permisi dulu. Nanti sore saya datang lagi ya. Kang Bingkul mau kemari? Iya, mau menemani Gandini melihat ukur kedijayaan. Oh. Apakah kamu mau ikut? Boleh, kalau Kang Bingkul tidak keberatan? Oh, tentu tidak. Maaf, Mak Rompang. Saya tidak menduga kalau Mak Rompang akan datang malam tadi. Walau saya sudah mendengar suara kereta kencana Mak Rompang. Aku datang hanya untuk mengatakan bahwa aku sudah datang kembali. Datang dengan segala kekuatan yang pernah aku miliki. Aku datang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan berkat persembahan Sukra. Tapi kini aku belum kuat betul. Itu buktinya tadi. Terpaksa aku meminta obat pemunah racun pada laki-laki itu. Karena aku belum kuat betul. Sedangkan racun pemunah ada pada dia. Karena senjatanya yang telah melukai kakiku. Ya, saya sudah menduga bahwa dia yang melukai Mak Rompang. Tapi anehnya, kenapa Mak Rompang datang dalam bentuk serigala tadi malam? Itu pertanda buatmu, Gandini, bahwa pada malam purnama nanti kau akan dapat bahaya. Kalau kau tidak hati-hati. Dalam bahaya? Pada malam purnama nanti kau akan menjelma menjadi seekor serigala. Bila kau tidak mendapatkan korban, maka kau akan tetap menjadi seekor serigala untuk selamanya. Rupanya sudah sampai waktuku untuk berubah bentuk. Berarti sudah 6 bulan berlalu sejak aku berubah bentuk yang pertama dulu. Ya, hati-hatilah. Bulan purnama tinggal 2 hari lagi. Bahkan purnama kali ini agak mendung, sehingga cuaca agak gelap. Sulit bagimu untuk mencari korban. Iya, Mak Rompang. Aku datang ke kota raja ini untuk mencari musuh-musuhku. Bahkan pemuda gagah itu sudah berada di sini. Batara yang Mak Rompang maksudkan? Ya.
Aku akan bunuh dia kalau dia bertemu olehku. Karena pemuda itu berbahaya. Sama berbahayanya dengan gurunya. Oh, selama ini rupanya Kang Batara itu punya guru? Ya, punya. Gurunya adalah musuhku sejak zaman dahulu. Bahkan kakek gurunya pun musuhku juga. Tapi mereka lupa bahwa mereka pada suatu saat bisa mati. Sedangkan aku tidak akan mati sampai akhir zaman, Gandini. Siapa yang kau bawa itu, Pinggul? Itu gadis yang aku ceritakan pada Den Wangsa Dirja beberapa hari yang lalu. Yang mana? Yang berkulit sawo matang itu, Den. Yang aku maksud bukan dia, tapi gadis yang berdiri di sebelahnya. Oh, itu. Itu temannya, Den. Cantik sekali dia, Pinggul. Siapa namanya? Namanya Rom. Tapi kalau dibanding dengan Wulandari, tentu lebih cantik Wulandari, Den Wangsa. Oh, tentu. Tapi Wulandari tidak mau diajak kemari. Dia mengurung diri di dalam kamar penginapannya. Den Wangsa kali ini mendapat merpati yang benar-benar merpati hutan. Liar, tapi cantik. Ya, dia liar. Itu yang membuat aku penasaran. Tapi nanti malam, kalau dia masih tidak mau membukakan pintu kamarnya, akan aku dobrak. Aku sudah tidak sabar lagi. Oh, kenapa dia mengurung diri, Den Wangsa? Ya, waktu aku mau membuka, tiba-tiba dia marah. Dia menangis terisak-isak. Bahkan dia mengancam akan bunuh diri. Den, itu kan siasat perempuan, Den Wangsa. Tapi dia sungguh-sungguh, Pinggul. Itu sebabnya aku mengurungkan niatku. Hidup Batara! Nah, jagoku mulai memasuki arena pertarungan, Pinggul. Rapati benar-benar jago yang sulit dikalahkan. Pinggul, bagaimana kalau kau bawa kawan barumu itu kemari? Lebih nikmat rasanya menonton pertarungan ini dengan gadis cantik di sisiku. Beres, Den Wangsa. Den Wangsa akan terhibur nanti. Siapa namamu, Dek? Saya Gandini. Dan kamu? Saya Rom. Kalian berdua suka melihat adu kesaktian di sini? Suka? Mari, duduk di sini lebih enak daripada berdesakan di sebelah sana. Terima kasih. Ayolah, kenapa harus malu-malu? Silakan Pak Rom. Baik. Ayo, Penonton yang sebelah sana itu, Den. Menonton dia rupanya. Bagaimana, Den? Aku ringkus dia, Den? Ringkus saja. Lalu bawa dia ke rumahku. Dia lari, Den. Mungkin dia tahu rencana kita. Kejarlah sebelum dia jauh. Baiklah. Gadis-gadis ini bagaimana, Den? Tinggalkan saja padaku, Pinggul. Apakah kau curiga? Tidak, Den. Silakan Den Wangsa pilih. Yang mana sesuai dengan selera Den Wangsa. Dua-duanya cocok dengan seleraku, Pinggul. Dia hilang. Aku kurang cepat mengejarnya. Lebih baik aku tunggu di sini. Siapa tahu dia melintas di ujung jalan itu. Betul dugaanku. Dia berlari di ujung jalan itu. Aku harus memotong jalannya. Dia hilang lagi. Licin juga bagi belut si Cupak ini. Tapi kali ini tidak akan lolos dari kejaranku. Kurang ajar. Pasti dia sudah sampai di rumahnya. Lebih baik aku seret dia dari rumahnya. Walau rumahnya jauh dari sini, yang penting bagiku, dia bisa aku seret ke hadapan Den Wangsa. Dengan pasti, Bengkul berjalan ke arah rumah Cupak. Dia yakin buruannya itu pulang ke rumah orang tuanya. Karena sudah 2 hari ini, orang yang melapor bahwa Cupak berada di rumah orang tuanya. Di dalam keremangan senja, tiba-tiba sesosok bayangan telah menghadang jalannya. Sehingga Bengkul terkesima. Apalagi orang yang menghadangnya itu tidak jelas bentuk rupanya. Orang itu memakai penutup muka yang tampak hanya kedua belah matanya. Namun dari gerakan orang itu, taulah Bengkul bahwa kepandaian orang itu tidak di bawah kepandaiannya. Hal ini membuat Bengkul bergerak hati-hati. Hei, siapa kau? Kau siapa? Kurang ajar. Aku bertanya, kau malah balik bertanya. Hei, siapa kau? Aku saudara Cupak. Hei, kau jangan membohongi aku. Cupak tidak pernah punya saudara. Kalau begitu terserah padamu. Buka penutup mukamu, biar aku lebih tahu siapa kau sebenarnya. Itu tidak perlu. Mau apa kau menghadangku, ha? Mau menghukummu. Bah, kurang ajar. Bilang pada majikanmu ya, jangan seenaknya lagi memeras rakyat kecil. Kalau masih dilakukannya, maka aku akan datang untuk menghajarnya. Berani betul kau menantang Den Wangsa Dirja. Jangan banyak bicara kamu. Pergi kamu, sebelum aku bertambah marah.
Awas kamu. Suatu saat nanti aku akan menangkapmu. Bilang sama tuan kamu, kalau mau menangkapku, tinggal kalian cari orang yang bernama Rembulan Telaga Sore. Kalian yang bodoh! Tolong! Buat apa kalian aku beri upah setiap bulan? Kalau menjaga satu perempuan saja kalian tidak becus. Kami betul-betul tidak melihat dia keluar, Raden. Aduh. Bodoh! Sapi! Kerbau! Maaf, Raden Wangsa. Kami terima salah. Yang aku mau bukan maaf kalian. Tapi cari kembali Wulandari dan bawa ke rumahku. Paham? Iya, paham, Raden. Cari dia cepat. Iya, Raden. Hei! Kalau perlu kalian aduk seluruh isi kota raja ini. Iya, Raden. Pergilah sekarang cari. Baik, Raden. Sejak pagi dia tutup terus pintu kamar ini. Rupanya sejak tadi malam dia sudah pergi. Tapi dari mana dia bisa lewat? Pintu kamar dan jendelanya dijaga oleh para pengawalku. Pasti dia diculik orang. Dan yang menculik itu tentu bukan orang sembarangan. Saya haturkan Anda sembah sekarang Raden. masih mendengarkan Mana buruan Sandiwara Muringgul? Radio di channel Memori 80. Maaf sebelumnya, Raden. Buruan saya lolos. Lolos. Itu saja yang aku dengar dari tadi. Maaf, Raden. Saya juga sudah mendengar berita larinya Wulandari. Itu sebabnya saya ikut bersedih malam ini. Yang aku tanya mana buruanmu? Mana laki-laki yang bernama Cupak itu, ha? Saya sudah berhasil mengejarnya. Begitu saya akan menangkapnya, tiba-tiba saya dihadang oleh seorang yang tidak saya kenal. Karena orang itu memakai tutup muka, Raden. Lalu kami bertarung. Bahkan beberapa kali saya hajar orang aneh itu, sehingga dia menjerit-jerit kesakitan. Mana orang itu? Dia lari, Raden. Kau jangan bicara yang tidak-tidak. Bilang saja terus terang bahwa kau kalah oleh orang aneh itu, kan? Iya, Raden. Maafkan saya. Lalu Cupak lolos bersama orang itu, iya kan? Jika aku dalam keadaan bingung begini, kau pasti bercerita yang tidak-tidak. Iya, Raden. Maafkan saya, Raden. Tapi kata orang itu... Apa? Katanya kalau Raden Wangsa Dirja tidak senang dengan tindakannya, silakan cari dia. Namanya Rembulan Telaga Sore, Den. Kurang ajar. Masih berani dia memberitahu namanya. Jangan-jangan orang ini yang menculik Wulandari, Bingku. Pasti Den Wangsa, pasti dia. Nah, mari kita bekuk dia, Den. Wulandari sudah puas dengan pekerjaan pertamanya. Dia bisa menolong Cupak dalam bahaya. Bahkan Sukra pun senang melihat keberhasilan Wulandari. Karena Sukra yang memberi nama samaran pada gadis itu, yaitu Rembulan Telaga Sore. Namun berkat bantuan Sukra pula, Wulandari bisa menyamar menjadi seorang pendekar pembela kebenaran. Dia membela orang yang tertindas. Dia menyamar dengan mempergunakan nama Rembulan Telaga Sore. Siapa? Aku, Sukra. Mau apa kau kemari, Sukra? Mau bertemu denganmu. Besok saja, hari sudah larut malam. Sebaiknya kita berkumpul malam ini untuk menjaga kemungkinan. Bukankah kita sudah berkumpul namanya sekarang ini? Kita sudah satu rumah, hanya berlainan kamar. Tapi... Sudahlah, aku mau tidur. Aku sudah sangat letih. Baiklah, selamat tidur. Dasar tukang ngobrol. Tengah malam begini, masih ada saja yang dibicarakan. Pemuda ini baik juga. Bahkan jauh lebih baik daripada Wangsa Dirja. Dia tidak pernah berbuat kurang ajar pada diriku. Bahkan dia selalu melindungi aku. Tidak seperti Wangsa Dirja. Laki-laki itu benar-benar kurang ajar. Bila dia duduk di dekatku, tangannya sudah menjalar kemana-mana. Tapi tidak tahulah. Aku belum tahu betul bagaimana menilai seorang laki-laki. Bagiku, laki-laki yang sangat baik adalah Kang Batara. Tapi di mana bisa aku jumpai dia? Dia adalah segala-galanya bagiku. Dia adalah semangat hidupku. Tanpa Kang Batara, mungkin aku akan menyingkir dari keramaian ini. Aku akan menjadi betapa seperti guru kunyi sepi. Susah rasanya mata ini dipejamkan. Bayangan Kang Batara selalu menggangguku. Apakah aku akan bertemu dengan dia? Betul-betul aku tidak bisa tidur sekejap pun. Kang Batara selalu terbayang di depan mataku. Apakah dia dalam bahaya? Semoga dia selalu dalam keadaan selamat. Yang Maha Agung, lindungilah kekasihku. Selamatkanlah dia dari segala macam mara bahaya. Kau Sukra? Kau terkejut? Lain kali jangan mengagetkan aku lagi ya. Maaf kalau kau terkejut. Mau kemana kau sepagi? Jalan-jalan mencari udara segar. Kau jalan jauh sekali. Lihat, kau sudah sampai di tepi hutan. Iya ya. Duduklah di sini. Di atas tunggul kayu ini. Ya. Sekarang baru aku merasa letih. Kau kelihatan belum tidur semalaman. Kenapa begitu? Mukamu pucat. Sedangkan matamu agak bengkak. Mataku bengkak bukan karena kurang tidur. Karena kau menangis tadi malam, kan? Sudahlah. Itu urusanku. Wulan. Sebenarnya tidak usah kau pikirkan terus dia. Dia sudah bukan milikmu lagi. Dia itu sudah jadi milik orang lain. Aku tidak mengerti arah bicaramu, Sukra. Kau pura-pura tidak mengerti. Padahal itulah yang membuatmu tidak bisa tidur. Karena pikiranmu selalu pada pemuda itu, kan?
Betul kan? Rupanya kau sudah mengetahui apa yang membuatku tidak bisa tidur tadi malam. Cuma aku heran, dari mana kau tahu hal itu? Dari seseorang, tapi aku tidak mau menyebutkan namanya. Kalau kau tidak mau menyebutkan namanya, maka lebih baik kita tidak usah berkawan saja. Jadi haruskah aku menyebutkan dari siapa aku mendapatkan berita ini? Harus. Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Karena aku juga sangat takut kehilanganmu. Berita ini aku dapatkan dari orang-orang Lubuk Mentilik, bahwa kekasihmu bernama Batara. Jadi kau juga tahu nama kekasihku itu? Iya, mereka bilang begitu. Dan sekarang aku tahu bahwa Batara bukan milikmu lagi. Kau mengada-ngada, Sukra. Bertemu dengan Batara saja kau belum pernah? Kalau tidak percaya, datanglah ke desa Tegalsari. Di sana kau akan melihat Batara tinggal bersama istrinya. Kau bicara apa, Sukra? Aku bicara sesungguhnya, Wulandari. Kalau kau tidak percaya, datanglah ke desa Tegalsari. Dan kau akan menjumpai mereka di sana. Apakah benar begitu, Sukra? Apakah aku sedang mendengar bencana dalam hidupku? Sudahlah, Wulan. Aku sebenarnya tidak mau membicarakan ini. Tapi kau mendesaknya dari tadi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau Kang Batara mengkhianati aku. Sudahlah, Wulan. Aku pun berharap begitu. Tapi sudahlah. Tidak usah kau ganggu lagi kehidupan mereka. Biarkanlah mereka hidup tenang di Tegalsari. Tidak. Aku ingin bukti. Aku ingin datang ke Tegalsari. Bagaimana? Kau kelihatan cerah sore hari ini, Wulan? Karena aku sudah tidur nyenyak sepanjang hari. Dan aku tidak memikirkan apa-apa lagi. Bagiku, hidupku ini akan aku sisakan untuk orang-orang yang perlu bantuanku. Bagus. Berarti dengan cepat kau sudah bisa menyingkirkan persoalan Batara dari dalam hidupmu. Sudahlah, aku tidak mau membicarakan masalah itu lagi. Apa yang harus kita lakukan sore ini, Sukra? Apakah kita akan mencoba mencari Wangsa Dirja? Rupanya kau begitu dendam pada anak bangsawan itu. Dia kurang ajar. Dia berniat buruk terhadap diriku. Bagus. Dia memang harus mendapat pelajaran dari gadis yang bernama Rembulan Telaga Sore. Bagus kan nama samaranku itu? Ya, tentu bagus. Setiap nama yang aku berikan tidak pernah buruk. Tapi yang lebih bagus lagi adalah caramu menghadapi Bingkul kemarin sore. Dia benar-benar kewalahan. Bahkan dia hampir mati. Kalau saja tidak kau beri kesempatan untuk lari. Tadi aku lihat kau bicara dengan Ayah Cupak. Apa yang kalian bicarakan? Dia sangat takut pada pembalasan Raden Wangsa Dirja. Justru kita akan menghukum Raden pemeras rakyat itu. Mari, Sukra, kita cari Raden Wangsa Dirja itu. Aku sudah tidak sabar untuk memutar kepalanya. Sabar. Kita cari saat yang tepat. Baru kita cari dia. Ya, baiklah. Aku merasa bahwa Batara sudah akan pergi meninggalkan Tegalsari. Tidak bisa. Dia harus tetap di sana supaya bisa membuktikan bahwa Batara ada di sana dan bersama dengan perempuan yang sedang hamil itu. Sehingga Wulandari percaya bahwa Batara sudah mempunyai istri. Kau harus tetap di sana. Kau harus tetap di sana, Batara. Ya! Sukra? Kenapa kau tiba-tiba diam dan memejamkan matamu? Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Kenapa? Tidak apa-apa. Sekarang pusingnya sudah mulai hilang. Aku melihat sebuah cahaya jatuh tepat di halaman rumah Kirambat ini. Pasti ada orang yang mengirim ilmunya kemari. Dan pasti orang itu berniat buruk pada keluarga ini. Sebaiknya aku tidak jadi pergi. Siapa tahu sepeninggalku terjadi bencana pada keluarga ini. Kasihan, anak Kirambat ini sedang hamil. Mereka butuh perlindungan. Den? Kirambat? Apakah Den Batara sudah akan berangkat? Saya pikir lebih baik saya tunda keberangkatan saya, Ki. Betul, Den. Iya, betul, Ki. Den Batara, saya dan tentu juga anak saya merasa mendapat rahmat bila Den Batara mengendurkan keberangkatan Den Batara. Aning, kemarilah, Aning. Kang Batara sudah mau berangkat? Bukan, Aning, bukan. Den Batara tidak jadi berangkat malam ini. Betul itu, Kang? Iya, Aning. Saya menunda keberangkatan saya. Kang Batara, saya dan Bapak berterima kasih sekali. Kami berdua sangat senang bila Kang Batara mau lebih lama tinggal di rumah kami ini. Saya menunda keberangkatan saya karena saya khawatir atas keselamatan Kirambat dan Aning. Bahkan saya sudah menawarkan pada Raden tinggallah selamanya di sini karena Raden sudah seperti keluarga sendiri bagi kami. Iya, Kang Batara. Apalagi kalau terjadi peristiwa seperti tadi malam itu, kan. Kalau tidak ada Kang Batara, pasti serigala itu sudah merobek-robek kami. Mereka tidak tahu kalau serigala yang datang tadi malam
Bukanlah serigala yang sesungguhnya, tapi serigala jadi-jadian. Kalau saja kami dulu tidak bertemu dengan Kang Batara. Kalau saja dulu kami tidak diberi kuda tunggangan itu, mungkin aku sudah mati keletihan. Sudah, Ning. Kau harus ingat bayi di dalam kandunganmu itu. Kalau kau setiap hari selalu bersedih, tidak baik bagi pertumbuhannya nanti. Iya, Kang Batara. Terima kasih. Sudahlah, Ning, sudah. Ambilkan minum buat Raden Batara ya. Iya, Bapak. Aku tidak boleh bilang pada Ki Rambat bahwa aku melihat sebuah cahaya jatuh di halaman rumahnya. Nanti mereka menjadi takut. Malam makin merayap, seluruh penduduk desa Tegalsari sudah terbuai ke alam mimpi. Sedangkan Batara masih duduk di amben rumah Ki Rambat. Dia duduk sendiri sambil memperhatikan sekeliling halaman rumah Ki Rambat. Karena laki-laki yang sudah berlatih selama 2 tahun di puncak Gunung Raya itu merasa akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, Batara melihat sesuatu yang mencurigakan. Batara bersiap untuk menanti apa yang akan terjadi. Kini tampak jelas oleh Batara bahwa ada sesosok bayangan hitam berdiri di halaman rumah Ki Rambat. Makin lama, bayangan hitam itu makin menyerupai seekor binatang, seekor serigala. Batara terkesiap. Dia tahu persis binatang inilah yang berdiri di halaman rumah Ki Rambat kemarin ketika hari belum begitu malam. Kini cahaya mata binatang itu tampak jelas. Matanya bersinar merah dan sinar itu menyorot tajam ke arah Batara. Batara berdiri dengan sigap memasang kuda-kuda. Sementara gagang belati yang terselip di pinggangnya, dia raba dan dia genggam untuk meyakinkan bahwa senjatanya itu masih berada dalam pinggangnya. Binatang ini tidak mau menyerangku. Dia hanya menatapku dengan marah. Kini dia mulai berkeliling halaman rumah. Apa maksudnya? Dia persis berkeliling di tempat cahaya tadi sore jatuh. Nah, kini dia pergi meninggalkan halaman rumah ini. Akan aku ikuti dia. Siapa tahu dia hanya mau menipu aku agar aku lebih lengah. Ya, kini binatang itu berlari dengan cepat. Dia berlari menuju ke batas desa. Aku tidak boleh tertinggal. Aku harus mengejar binatang itu. Ya. Hilang. Binatang jadi-jadian itu hilang. Aku melihat seberkas cahaya. Cahaya itu seperti lampu lentera. Siapa yang memasang lampu lentera di tengah sawah itu? Kereta kuda. Kereta kuda yang ditarik oleh 8 ekor kuda. Kereta kuda itu mulai bergerak cepat. Bahkan kereta kuda itu seperti tidak menjejak tanah. Sedangkan kusirnya berpakaian hitam-hitam. Celaka. Mak Rompang. Yang duduk di dalam kereta itu Mak Rompang. Aku jelas sekali melihatnya. Dia masih sangat muda. Dia masih sangat cantik. Bencana. Bencana akan terjadi lagi di negeri ini. Karena Mak Rompang sudah bangkit dari tidurnya yang panjang. Mak Rompang datang dengan kereta kencananya. Semoga saja Kang Bingkul tidak melihat. Semoga saja malam ini Kang Bingkul tertidur pulas. Aku tidak bisa melihat. Ada sesuatu di halaman rumah di Tegalsari. Celaka. Mak Rompang dari Tegalsari. Semoga saja dia tidak bertemu dengan Kang Batara. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan memikirkan Batara lagi. Aku belum bisa melihat apa yang ditanam di halaman rumah itu. Kurang ajar. Mataku pedih. Tunggu. Saatnya kekuatanku penuh. Akan kubongkar seisi jagat ini. Mak Rompang seperti tidak memperhatikanku. Dia terus mengoceh di atas kereta kudanya. Gandini, besok malam perjanjianmu itu sampai. Besok kau akan berubah menjadi seekor serigala. Aku tidak sanggup dibebani kutukan ini. Karena sampai malam ini, aku selalu yang berubah menjadi binatang terkutuk itu. Rupanya, Mak Rompang hanya datang karena ingin memperingatkanku bahwa besok malam aku akan berubah menjadi serigala. Tapi aku belum dapat calon korban untukku besok malam. Kereta kuda Mak Rompang semakin jauh dan kini hilang di balik tembok kota raja. Kenapa aku terperosok ke dalam dunia gaib yang mengerikan ini? Kereta kuda Mak Rompang sudah semakin jauh dan bahkan sudah semakin tinggi melayang di angkasa malam. Yang tampak kini hanya kelap-kelip cahaya lentera kereta kuda siluman itu. Sedangkan Gandini masih berdiri di depan jendela kamarnya. Dia seolah-olah berdiri pakai patung, tak bergeming sedikit pun. Gandini sedang memikirkan kejadian yang akan menimpanya pada keesokan malam bulan purnama penuh. Gandini, di mana kawanmu? Dia tidak kemari sore ini. Kenapa Kang Bingkul menanyakan dia? Dan Wangsa ingin bertemu dengan dia malam nanti. Sekarang tunjukkan di mana dia menginap di kota raja ini. Kata Kang Bingkul tahu seluk-beluk kota raja ini. Bahkan kata Kang Bingkul tahu siapa-siapa yang masuk dan keluar dari kota raja ini.
Bahkan semut masuk pun Kang Bingkul tahu. Iya, memang tahu. Tapi mencari kawanmu itu susahnya bukan main. Tak satu rumah penginapan pun tahu. Tidak satu orang pun pernah melihat dia. Padahal dia itu gadis yang sangat cantik. Pasti semua mata tertuju padanya bila dia melintas di jalan raya. Aneh juga ya. Padahal ketika aku berjalan dengan dia, hampir semua mata laki-laki mendelik kagum. Bahkan hampir semua laki-laki menyapa dia dengan ramah. Mari, antarkan aku ke tempat dia. Karena Raden Wangsadirja ingin sekali bertemu dengan dia malam nanti. Tapi bagaimana ya, Kang? Aku sendiri tidak pernah tahu di mana dia tinggal, di mana dia menginap. Celaka. Kalau saja aku tidak bisa membawanya ke hadapan Raden Wangsa, maka habislah aku. Maksud Kang Bingkul? Aku akan dihukum oleh Raden Wangsa. Kalau begitu gampang saja, Kang. Gampang bagaimana? Saya saja yang datang menggantikan kawan saya. Jangan. Den Wangsa mau kawanmu itu? Ya susah. Kita tidak tahu harus kemana mencarinya. Aku yakin kau tahu di mana dia. Tapi kau tidak mau mengatakannya. Berarti Kang Bingkul menuduh aku berbohong ya? Bukan menuduh, Gandene. Tapi aku minta tolong kamu. Aku kan sudah bilang aku tidak tahu. Kalau Kang Bingkul tidak percaya ya sudah. Iya. Aku tidak mau bertengkar denganmu, Gandene. Tapi baiklah, aku akan pergi mencarinya sendiri. Tapi nanti malam aku harus kembali kemari. Aku akan menghabiskan malam purnama bersamamu. Jangan. Aku mau tidur nanti malam. Aku sedang tidak enak badan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya nanti malam aku kembali kemari. Kang Bingkul tidak tahu kalau nanti malam aku akan berubah menjadi serigala. Karena nanti malam adalah malam persumpahanku. Kalau dia tahu, tentu dia tidak akan mau datang kemari. Atau lebih baik aku tidak di rumah malam ini. Aku harus pergi ke suatu tempat di luar kota raja. Andai di luar kota raja, terserah apa yang akan terjadi pada diriku. Aku tidak akan malu. Tidak satu orang pun tahu apa yang terjadi pada diriku. Sebaiknya sekarang aku pergi sebelum pintu gerbang kota ditutup. Sudah hampir tengah malam, belum juga si Bingkul datang. Kemana dia pergi menjemput gadis itu? Kalau ditanya, selalu jawabannya bisa, beres, jangan khawatir. Tapi kini kerjanya tidak ada yang beres. Semua mengkhawatirkan. Masa menjemput seorang perempuan saja tidak bisa? Pantas, menangkap si Cupak saja gagal. Aku mendengar suara kereta kuda berlari di tengah malam ini. Siapa yang menunggang kereta kuda tengah malam begini? Apakah Baginda Maharaja? Kereta kuda itu berhenti di depan rumahku. Kereta kuda itu ditarik oleh 8 ekor kuda. Sedangkan kereta kuda itu berukir lambang burung gagak. Bagus sekali. Tapi pasti bukan kereta kuda kerajaan Dharmasraya. Aku belum pernah melihat kereta kuda seindah ini. Apalagi dengan tersiram cahaya bulan purnama seperti ini. Penumpang kereta kuda itu turun. Dia membuka pintu kereta kuda. Perempuan. Perempuan muda yang turun dari atas kereta kuda itu. Cantik luar biasa. Dan dia melihat ke arahku. Apa dia tahu kalau aku mengintip dari balik dinding ini? Perempuan cantik itu kemari. Pasti Bingkul telah menyuruh dia kemari. Tapi kenapa Bingkul sampai sekarang belum datang kemari? Kenapa dia tidak melapor bahwa perempuan ini sudah dia temukan? Lalu dia suruh kemari. Tapi aku tidak mau peduli. Yang penting bagiku, perempuan ini sudah datang ke rumahku. Aku akan pesta besar malam ini. Kang Wangsa. Aku sudah menunggumu sejak tadi sore. Orang suruhanku sudah aku suruh sejak tadi sore. Dan pasti adik sudah bertemu dengan dia? Tidak, tapi malam ini saya ingin sekali kemari. Itu sebabnya saya datang kemari. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Apakah kedatangan saya tidak mengganggu Kang Wangsa? Tidak sama sekali. Ayo masuklah. Terima kasih. Kenapa pintunya harus ditutup, Kang? Lebih baik ditutup. Angin malam jahat sekali. Tapi aku suka cahaya bulan. Apalagi malam ini, bulan akan purnama penuh. Kita akan bisa menikmati cahaya bulan purnama dari balik jendela ini. Mari, silakan duduk di sini. Iya, terima kasih. Raden Wangsadirja bersama Mak Rompang yang tampak masih sangat muda dan sangat cantik duduk berjajar di atas kursi berukir yang sangat indah. Keduanya menghadap keluar memandang bulan yang sebentar lagi akan purnama penuh. Lalu ketika tidak berapa lama, ketika awan tipis berarak menyaput bulan yang mulai akan bersinar penuh, ketika hujan turun rintik-rintik seolah-olah sedang menyiram hati anak bangsawan yang sedang bergejolak menahan asmara, maka ketika itu pula perlahan tubuh Mak Rompang yang cantik itu berubah bentuk.
Tubuh itu berubah perlahan-lahan menjadi seekor ular besar yang siap membeli tubuh Wangsa Dirja. Sementara pemuda itu tidak sadar bahwa gadis yang duduk di sebelahnya sudah berubah bentuk. Dia masih melihat Mak Rompang bagai gadis cantik yang luar biasa. Lalu perlahan, tangan Wangsa Dirja memeluk tubuh Mak Rompang. Bahkan ketika Mak Rompang diam saja, Wangsa Dirja sudah berani lebih jauh lagi. Kalau saja ada orang lain yang tiba-tiba melihat kejadian itu, pastilah akan terkejut luar biasa. Karena dia akan melihat Raden Wangsa Dirja yang sedang dalam mabuk kasmaran. Sementara seekor ular yang teramat besar menggeliat perlahan-lahan membelit seluruh tubuh laki-laki hidung belang itu. Perlahan-lahan mereka berlari ke kiri, lalu berguling ke kanan. Bahkan tidak lama mereka menghempas ke kiri dan terus ke kanan dengan gerakan yang makin lama semakin cepat. Lalu ular besar itu menegakkan kepalanya, siap menerkam kepala Wangsa Dirja. Dan dalam sekejap, tubuh Raden Wangsa hilang di dalam belitan ular yang semakin lama semakin besar. Seperti ada orang yang mengikuti aku. Ada-ada saja. Padahal aku ingin menyendiri pada malam ini. Andai saja terjadi perubahan bentuk tubuhku, aku tidak mau diikuti oleh siapapun. Kalau saja aku harus mati malam ini, aku ingin mati di tempat yang sepi. Sudah tidak perlu hidup bagiku. Percuma hidup kalau orang yang aku cari, kalau orang yang aku cintai sudah mempunyai istri. Gandini! Dia lagi yang mengikutiku. Apa maunya si Bingkul ini? Gandini! Tunggu aku! Ya, apa boleh buat. Lebih baik aku tunggu dia. Gandini, mau kemana kau malam-malam begini, ha? Aku datang ke tempat penginapanmu, tapi kau tidak ada. Buat apa mencariku, Kang Bingkul? Kita kan sudah janji, Gandini, bahwa malam ini kita akan menikmati berdua malam bulan purnama penuh, iya kan? Iya. Kita kembali. Kau sudah jauh berjalan. Kau sudah berada di luar tembok kota raja. Tidak, bahkan aku ingin lebih jauh berjalan. Berbahaya, Gandini, berbahaya. Aku mendengar tentara Singasari sudah berhasil memukul mundur pasukan Dharma Seraya, sehingga mungkin saja banyak mata-mata Singasari di luar tembok kota raja ini. Aku kini tidak peduli dengan peperangan. Aku kini sedang memikirkan nasibku sendiri. Jadi kau mau kemana? Ke sana. Hah? Ke sana? Ke puncak bukit itu? Iya, aku ingin menikmati malam bulan purnama ini di puncak bukit itu. Kau ini aneh, Gandini. Belum ada orang yang berani menginjak puncak bukit itu di kala bulan akan purnama. Puncak bukit itu angker di saat bulan purnama, Gandini. Aku tidak peduli dengan cerita dongeng semacam itu. Kau ternyata keras kepala, Gandini. Sudah, Kang Bingkul kembalilah ke dalam kota raja. Lalu? Aku akan terus naik ke puncak bukit itu. Kalau begitu, aku temani. Terserah Kang Bingkul. Kita sudah sampai, Gandini. Iya, kita sudah sampai. Tinggi juga puncak bukit ini. Iya, tinggi. Selama hidupku, baru sekali ini aku naik ke puncak bukit ini. Tapi ternyata pemandangan indah sekali dari sini. Apalagi dengan cahaya bulan yang bersinar terang begini. Hei, kau mau kemana lagi, Gandini? Mau duduk di sini. Iya, di sini enak. Bisa melihat seluruh kota raja. Kang Bingkul duduk di sampingku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Kau Memori suka kita duduk 80. berdua seperti ini? Celaka, lambang bunga kemboja di tengkukku mulai membengkak. Tubuhku mulai terasa panas dingin. Gandini, kenapa tengkukmu? Tidak apa-apa. Lambang bunga kemboja di tengkukku ini bertambah membengkak. Bahkan mungkin akan pecah. Gandini, kenapa tengkukmu? Agak sakit. Coba aku lihat. Tidak usah. Aduh. Tengkukmu bengkak, Gandini. Mari aku lihat. Aneh, warna tengkukmu merah sekali bagai darah. Dan di bagian yang merah itu seperti setangkai bunga kemboja. Kang Bingkul, pergilah sebelum tengah malam tiba. Sebelum bulan purnama penuh. Aduh. Gandini, buat apa aku pergi? Bukankah kita akan menghabiskan malam ini dengan memandang cahaya bulan purnama? Aduh. Gandini, jangan menunduk terus. Lihatlah, bulan mulai purnama penuh. Berarti hari tepat tengah malam, Gandini. Iya, sebentar lagi aku akan menikmati purnama. Tengkukmu mulai tumbuh bulu-bulu kasar, Gandini. Gandini, gambaran bunga teratai di tengkukmu tumbuh bulu-bulu hitam dan kasar. Gandini, di tanganku juga tumbuh bulu-bulu yang kasar. Dan di kakimu juga tumbuh bulu-bulu kasar. Kang Bingkul, aku haus. Aku butuh minum. Gandini, matamu merah bagai api. Kang Bingkul, aku haus. Iya. Tunggu, aku akan carikan air untukmu. Jangan pergi kamu, karena darahmu akan aku butuhkan. Kuku mencekam leherku.
Kau berubah menjadi serigala. Aku haus darahmu, Bingkul. Lepaskan. Darah, aku butuh darahmu. Panjanglah bulan purnama itu. Bingkul sudah terkulai di tanah, sedangkan di mulut Gandini yang sedang berubah menjadi seekor serigala besar dan puas, tampak darah memerah. Binatang jadi-jadian itu tampak puas dengan apa yang dilakukannya. Lalu Gandini yang sedang menjadi serigala itu mendongak ke atas ke arah bulan, lalu dia melolong panjang sekali sehingga menegakkan bulu roma bagi siapa yang mendengarnya. Ketika tengah malam mulai berlalu perlahan-lahan, maka serigala besar itu pun mulai berubah. Dia berubah wujud menjadi Gandini kembali. Lama gadis itu berdiri di puncak bukit sambil tetap memandang bulan purnama. Lalu perlahan-lahan dia melihat pada mayat Bingkul yang tergeletak di kakinya. Nasibmu buruk. Padahal aku sudah bilang padamu, jangan mengikuti aku. Tapi kau keras kepala. Akhirnya kau yang membayar kehausanku tadi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adiaswara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.